Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Let's be open by our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us the benefit science. Al-Hazaniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jaga na'budu wa nasta'in muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali walidaina amin. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Fauzi Nur Fatrahman yang alhamdulillah pada malam hari ini setelah sekian purnama ya. Sekian purnama kita bisa Iya, live ya, live Zoom meeting dalam perkuliahan PAI untuk membahas tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi dalam bahasa Arab adalah iktisodiyah. Ya, iktisodiyah ini akar katanya qasada, artinya adalah menuju. Secara lughatan, secara istilahan menuju suatu tujuan dengan permasalahan ekonomi yang sesuai tuntunan Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Jadi, ekonomi dalam perspektif Islam, bagaimana kita bisa bermuamalah, bersosialisasi dengan orang lain, ya, apakah dalam jual beli, sewa menyewa, ya, apakah deposito, biar majelis, biar syarat, biar aib, ya, itu semuanya harus berdasarkan dengan syariat Islam. Tapi apakah itu masih relevan di zaman sekarang? Contoh, dalam Islam, rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama adanya penjual, kedua adanya pembeli, ketiga adanya barang yang dijual, yang keempat adanya akad. Jadi seandainya Kang Fauzi ya, menjual kepada saya HP, saya jual HP 1 juta. Saya sebagai pembeli, saya beli HP 1 juta. Redo, redo, salaman selesai. Satu item harus ada ijab kabulnya. Satu item. Bayangkan sekarang Kang Fauzi belanja di Indomaret, Alfamaret, Naga, Tiptop, apa-apalah namanya, whatever. Ya. ya, Lalu masukin barang jajanan ke keranjang. Ada 40 item misalnya. Datang ke ya. kasir, seandainya harus masih akad dulu. Bisa dibayangin nggak? Berapa jam tuh ngantrinya? Satu orang aja nih. Banyak ya, Pak. Iya. Nah, zaman zaman now, zaman sekarang udah nggak perlu akad lagi. Ketika kamu masukin barang, itulah udah akadnya. Tinggal diambil barangnya, kasih barcode. Tapi Nih, tetap sah itu, Pak. usah. Tetap sah. Dalam konteks agama, tetap tadi saya bilang, karena ada perkembangan tadi. Ya. Ada perkembangan zaman. Termasuk jual beli online. Kalau tadi kan di minimarket masih mending, kita masih bisa bertemu dengan penjualnya. Pasti dalam hal ini. Iya, Tapi kalau online bagaimana? Yang nggak ada penjual nampak nggak mukanya kenal ya. dengan pembelinya, yang pembeli nggak jual dengan penjualnya. Iya, Tapi kan kita saling percaya, trust each other, saling percaya satu sama lain. Ya, whatever, no problem. Ya, makanya tanpa kita menyalahi syariat tidak, karena memang zamannya seperti ini. Ya. Sehingga jual beli yang seperti itu hukumnya tetap sah. Ya, sama analoginya lagi kembali seperti ini. HP. HP saya ini ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Lalu apakah ketika saya baca Quran di HP saya harus pakai wudhu? Tidak, tidak. nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Ini bukan Quran, ini HP yang ada aplikasi Al-Quran. Hanya, Paham ya? Ini nggak masalah. Pak, Ini Pak. kemajuan teknologi. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan slide. Saya share screen dulu. Ya, loading ya. Wait a minute. Sebentar. Masih belum tampak ya Kang Fauzi ya? Karena yang saya tampakkan ya. Dulu, Pak. Oh, belum, masih loading. Ya inilah kendala kalau kita menggunakan Zoom, loadingnya lama aja ya. Bentar, saya cari ini. Oke.
The screen share is loading. Jadi dulu saya udah saya share ini. Saya masih menunggu dulu. Saya belum share juga di grup ya. Kenapa, Pak? Di grup udah saya share belum ya? Belum, Pak. Belum ada. Baik, baik, baik. Sambil menunggu di laptop saya akan share juga di grup ya. Di tahan ini. Loading. Baik, sudah saya share di grup itu. Nanti bisa dicek ya sama Mas Uwi. Sepertinya there is trouble in my laptop. Oke. Ya, masih loading ya? Di Zoom masih loading, Pak. Tapi kalau di grup udah ada. Alhamdulillah. Baik, 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 baik. Nah, I don't know why. Saya nggak tahu kenapa ini kok. Loadingnya. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Your screen share is loading. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskan. Kang Fogi, silakan lihat di P ya. Jadi dia sampai sudah Baik, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, ekonomi atau iktisad berasal dari kata qasdu yang berarti keseimbangan dan keadilan. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami yang didasarkan atas ajaran Islam, berlandaskan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Jadi ajaran Islam itu tadi 4 ini, Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Sehingga konsep ekonomi kita nggak boleh lepas dari sini. Kalau di Indonesia, konsep ekonomi ditambahkan lagi. Juga tidak lepas dari Pancasila dengan kesatuan negara kita. Makanya ekonomi kapitalis, ekonomi komunis, sosialis, itu tidak bisa berkembang di kita karena sekarang kita menganut paham Pancasila. Pancasila. Nah, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah. Falah ini kemenangan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, bekerja merupakan suatu kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu karena Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman atas pekerjaan itu, karena kerja membawa pada keampunan. Jadi kalau kita bekerja, itu ada dosa-dosa yang kita lakukan dalam diri kita, baik yang sengaja atau tidak disengaja, itu akan Allah ampuni. Tujuannya apa? Kita mencari rezeki yang halal, keluar rumah, melangkah kaki kanan, baca doa, ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini saya bisa ikhtiar untuk mencari rezeki yang halal, yang berkah. Untuk apa? Kalau kamu udah berkeluarga, untuk menafkahi anak dan istri saya. Kalau kamu masih bujangan, setidaknya untuk membiayai kuliah kamu sendiri. Untuk berikan hadiah buat orang tua, hadiah buat guru, atau sedekah buat anak kecil fakir miskin. Jadi silakan. Ya. Ikhtiar kita dalam mencari yang halal itu membawa magfirah, membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa gibah kita, dosa bohong kita itu diserahkan dengan rezeki yang halal. Makanya kalau nanti kamu sudah berkeluarga, tolong saya minta ikhtiarkan mencari rezeki yang halal. Ya. Kalau sedikit, jangan sampai kamu tergiur dengan uang jutaan rupiah, tapi syaratnya kamu harus
korupsi, kamu harus merampok, ya harus mencuri, nauzubillah, dengan nggak usah. Ya, karena mohon maaf kalau nanti kita dapat dari harta yang tidak baik, yang tidak halal. Lalu dari harta yang kamu pakai itu untuk beli makanan dan minuman, lalu makan itu kamu makan, ya, kita makan, kita minum dan jadilah darah daging kita. Maka kalau darah kita tercampur rezeki yang haram, rezeki yang syubhat sekalipun, itu dibawa ibadah itu berat. Gue kayaknya subuh kesiangan mulu, zuhur kayaknya males banget. Asal kenapa? Kita introspeksi diri, oh ternyata dalam diri kita itu ada rezeki yang tercampur dengan apa yang tidak halal. Nah, ini yang bahaya. Ya. Apalagi kalau nanti Kang Fauzi sudah berumah tangga, oh Allah, kalau uang-uangnya nggak bener, jangan masuk ke dapur. Karena kalau masuk ke dapur, masuk ke rumah, dia dibeliin beras, dibeliin lauk pauk, sayur mayur, ya. Lalu kamu makan dari uang yang haram itu, udah dimakan jadi darah, jadi tenaga, pakai buat kerja, ya udah itu udah malas aja. Ya, jadi kalau bisa jangan menggunakan pendapatan yang haram. Lebih baik kita dapat sedikit tapi halal berdasarkan atas kemampuan diri kita. Karena pernah ada sahabat bertanya sama Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, alimni an istajabati doa. Ya Nabi, tolong kasih saya tips agar doa saya itu, agar doa saya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, atib amaka fastajib doaaka. Kata Nabi. Ya, kata Nabi, perbaiki, ya, perbaiki makanmu, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kunci rahasia kita bisa mendapatkan doa yang mustajab adalah kita harus memberi makan orang tua kita, keluarga kita, diri kita bahkan dengan jalan yang halal, di jalan yang halal. Kang Fauzi udah tampak ya di layar ya. Udah, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sampai itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya. Jadi memang manusia ini sebagai khalifah di bumi. Semua yang Allah ciptakan di bumi ini buat manusia. Allah ciptakan binatang ternak, kambing, hewan, domba, sapi. Buat siapa? Buat manusia. Nanti kalau ada apa dipotong-potongin dong ya. Dagingnya buat siapa? Buat manusia. Ya. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, pohon kelapa, pohon manggis, pohon mangga, pohon segala macam itu buat siapa? Buat manusia. Ya. Kita sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam pada abad ke-7 Masehi. Karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya ada satu teori yang sangat umum di masyarakat, ini dari Sayyidina Ali dalam wajah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi beliau Sayyidina Ali, jadi bilang Nabi Allah. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Tapi kalau kamu sedang ibadah, maka seolah-olah kamu akan mati besok. Ya Allah. Ini rumus yang sangat simpel. Jadi kalau untuk ibadah, seolah-olah kita mempunyai konsep kita ini makhluk abadi, hidup selamanya. Jadi semangat dari kerjanya, wah dari duitnya, banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya. Silakan, kalau kamu hidup selamanya. Tapi ketika kita berhubungan dengan hal ukhrawi, ibadah sholat, puasa, haji, itu seolah-olah kita itu akan mati besok. Jadi ibadah kita khusyuk. Islam mengalihkan ke sana. Bahkan dengan ada lahirnya Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan Sayyidina Abu Bakar juga udah dibentuk Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat di mana para sahabat membayar zakat
harta bendanya, zakat malnya. Dia ada zakat Ya, fitrah yang setahun sekali, ada zakat penghasilan, ada zakat ya, usaha, ada zakat perniagaan, persawahan, pertanaman, itu ada zakatnya semua. Maka dibikinlah Baitul Mal. Ini zakat di situ nanti untuk mensejahterakan masyarakat Madinah. Tapi itu ngambil dari mana? Dari Baitul Mal tadi diambil untuk kesejahteraan semuanya. Luar biasa Islam ya. Nah, sejarah perekonomian Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya serta pengikutnya sepanjang zaman. Jadi memang perekonomian Islam ini sudah Nabi contohkan sendiri ketika kita bermuamalah sama orang lain. Ingat Nabi kita pedagang loh ya. Nabi berdagang ke Syam. Nabi itu orang yang jujur. Ya, Nabi bahkan membuat apa ya kalau saya baca? Ya, satu teori baru gitu kan. Nabi dagang baju, ini baju ini saya beli dari Tanah Abang misalnya. Ya, lalu ini modal saya sekian, saya jual sekian. Keuntungan modal mau jual itu dikasih tahu sama Nabi Subhanallah ya. Ini kan nggak boleh orang jual kan nggak boleh ngasih tahu modal gitu kan. Tapi Nabi kasih tahu. Dia nggak apa? Ya. Artinya ngambil untung pun boleh, tapi jangan tinggi-tinggi amat. Dan kalau yang barangnya ada cacat, Nabi kasih tahu. Ini barang ada cacatnya. Itu luar biasa akhlak Nabi. Diversifikasi praktik ekonomi dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam. Lama tidak bertentangan dengan ajaran ekonomi Islam. Jadi memang mulai sejarah ekonomi Islam itu ya Nabi contohkan. Nabi pernah jual beli dengan orang Nasrani, pernah jual beli dengan orang Yahudi. Ya silakan dalam konteks muamalah itu jangan rasis. Tentang kita orang Islam jadi belinya di warung keuntungan yang beragama Islam. Lalu kita Islam mana? Saya Islam Betawi, makanya jual yang orang Betawi, yang orang Sunda jangan dibeli. Yang nggak gitu juga, ya. Kalau kita berdagang kan kita aspeknya semua yang kita ini. Kalau kelontongan masa ketika ada orang mau beli, kamu agamanya apa? Islam. Kalau Islam di warung sebelah, kalau Islam di sini, wah ini repot lah, kamu nggak ada customer kamu. Ketika kamu beli obat apa? Obat sakit kepala apa? Iya. Kenapa sakit kepala? Biar pinter. Ya. Nah, orang pintar minum, ya saya nggak menyebut ini ya. iya, Pak. Yang melanggar kode etik jurnalistik ya. Nah, periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dikategorikan menjadi satu periode pertama masa awal Islam ya, Hijriah. Lalu masuk pada periode kedua setelah zaman Khulafaur Rasyidin selesai, 450 Hijriah sampai 1058 Masehi. Periode ketiga 450 Hijriah sampai 1932 atau 1446. Nah, periode kontemporer sekarang di 350 Hijriah sampai sekarang ya. 1932 kalau 32 Masehi. Indonesia 14 tahun. Ya, dah. Contemporary udah mulai modern ya. Jadi udah menerima pemikiran-pemikiran dari luar tapi dikonvergensikan dalam syariah. Makanya bank-bank kita sekarang ya, ketika terjadi krisis moneter 98, banyak sekali bank-bank swasta itu mengalami kolaps karena besar pasar pada tiang. Maka saat itulah pembuktian ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ya, ekonomi komunis ambruk saat itu. Tapi ekonomi Islam bisa berjaya. Ya, keluarkan dari tengah badai Islam, ekonomi Islam berjaya. Banyak pembagian mudroba, bagi hasil, wadiah, deposito dan sebagainya. Luar biasa ini. Landasan ekonomi Islam. Secara garis besar, landasan ekonomi Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pokok bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini harus ditepatin dari kamu juga nih. Dan dari saya, dari Kang Fauzi, bahwa pada hakikatnya bukan cuma harta. Badan kita, harta kita, diri kita semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di satu masanya Allah ingin mengambil dari kita, bus, iya habis kita. Peser pun tidak punya apa-apa. Saya dikasih tidak oleh Allah. Tetes jadi ilmu yang Allah punya. Ya, saya bisa jadi dosen, saya bisa mengajar di mana-mana, saya bisa ceramah di mana-mana. Gua pinternya pas dulunya, bukan pinter. Karena ilmu saya milik Allah, saya tidak punya apa-apa. Kalau Allah cabut ilmu saya, ilmu gimana saya? Jadi saya bukan ada di sini, saya ada di salah satu rumah sakit yang tadi Grogol itu ya. Ya.
harta kita. Insya Allah punya Allah. Jadi kita punya Allah. Makanya hakikat hartanya milik Allah semua. Jadi gambarannya di tukang parkir. Parkir wah di masjid, di mall-mall ya banyak tuh mobil kan. Ya. Iya betul. Tapi kan ketika mobil itu selesai pada pulang atu-atu dia enak aja. Orang bukan punya dia cuma ditipin doang. Sama kayak gitu yang kita dimiliki di muka bumi ini. Ya, dan manusia hanya diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengelola seperti terdapat dalam Al-Quran yang artinya adalah hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Juga dapat pada firman Allah, ini dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Nah, nanti kalau untuk bicara nafkah keluarga itu ada pada surat At-Taubah. Ya, dijelaskan bahwa sedekah itu buat siapa? Itu buat siapa? Ada 8 asnaf yang boleh menerima uang zakat sedekah kita. Next, pokok bahwa Islam menjamin kebutuhan setiap individu umat muslim. Seperti firman Allah dalam harta tersedia bagian tertentu bagi orang yang miskin, meminta orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mempunyai. Jadi gini, artinya semua orang umat Islam ini harus menjadi solusi dari permasalahan umat. Jika kita sudah bekerja, Kang Fauzi sudah bekerja, maka setidaknya harus menyadari 2,5% itu bukan uang kita. Ya, itu milik 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam surat At-Taubah. Ya, makanya saya minta ketika ada rezeki, tolong Kang Fauzi jangan lupa untuk sedekah dulu sama anak yatim. Kalau nggak ada anak yatim Pak di rumah saya, ya saudara yang yatim nggak apa-apa dibantu. Kalau nggak yatim Pak, udah sini kasih ke saya, uangnya ntar saya yang bayarin anak yatim. Belum gitu ya. Di keempat, pokok menetap keadilan sosial dan memelihara keseimbangan ekonomi antara individu umat muslim. Artinya supaya harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Nah, ini penting nih. Jangan sampai 9 cebong, 9 cebong. 9 cebong bersatu, ya, lalu cuma dia doang yang kaya. Kita masuk nggak bisa, itu nggak boleh. Sebenarnya monopoli dagang, monopoli Hmm. usaha, janganlah. Ya, semuanya harus kebagian rata. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa Islam ini menjunjung tinggi landas keadilan. Oke, next terakhir. Ini sudah. Nah, prinsip dasar ekonomi Islam. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau given di Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kita ini memang dimanjakan sekali oleh Allah dengan fasilitas yang ada di muka bumi ini. Tinggal kita mau jemputnya atau tidak. Yang kedua, Islam mengakui pernikahan pribadi dalam waktu tertentu. Artinya, pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu ini boleh kita mencari rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Silakan. Tapi ada batasannya. Kalau kamu berlunya cuma ya makan sehari 2 kali dengan tempe tahu udah kenyang, kenapa harus nyari yang puluhan juta hanya untuk pakai seafood dan segala macamnya? Ya, jadi tolong ada batasan-batasannya dan nanti kalau udah melebihi nisabnya harus bayar zakat. Ya, ya Islam mengaku ya, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Nah ini makanya ulama-ulama kita, founding father Indonesia ini kan udah membuat koperasi. Toko guru perekonomian dunia itu koperasi. Udah dibangun oleh para pendiri kita. Tujuan apa? Tujuan umat kita bersama. Ya. Dan Islam, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaan direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penting akhir nanti. Zakat harus dibayarkan kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisabnya. Terakhir, Islam melarang riba dalam segala bentuk jual beli. Jadi kalau untuk jual beli nggak boleh ada riba. Lalu apakah bunga bank itu riba? Ini perlu kajian lagi. Kenapa? Karena kelebihan yang diberikan oleh bank itu kan buat diputar lagi sama dia. Maka dalam bank syariah itu nggak ada bunga, tapi adanya bagi hasil atau bahasa Arabnya mudo roba. Berbeda dengan bank konvensional. Baik, saya rasa cukup. Kira-kira apakah ada pertanyaan Kang Fauzi? Silakan oleh tafadhol masykuro.
Berarti kalau di bank itu kebanyakan riba atau gimana tuh Pak? Apa Gimana? di bank syariah? Kebanyakan di bank konvensional itu riba apa gimana Pak? Jadi gini, bicara masalah riba, ulama terpecah menjadi dua. Pertama, ulama Oke. konvensional dan ulama moderat. Moderat, ulama salafi lah ya, ulama yang tradisional. Yang salafi itu Ya. menganggap bunga bank itu haram. Sehingga orang yang berhubungan dengan bank semua mendapatkan rezeki yang haram. Apa satpamnya, kasirnya, OB-nya, bosnya, GM-nya, kepala cabangnya, upirnya haram semua. Ada nggak ada perdebatan, ya. Saya bilang kalau ada ulama yang begini, dia jangan tinggal di kota besar. Di kota besar di Indonesia sekarang apa yang nggak berhubungan dengan bank? Mau kita bayar haji aja harus pakai bank kok. Ya. Gaji saya di ASMI, dibayarnya pakai apa? Perel bank. Transaksi keuangan kita mau transfer sama keluarga kita yang di Jawa, yang di Sulawesi, Kalimantan. Kalau kita kirim wesel kelamaan, transfer aja pakai ATM, nyampe di sana. Ya. Nah ini Iya. kan jadinya membantu kita. Tapi kalau ulama-ulama yang konvensional, yang memang tradisional banget, nggak mau tuh dia pakai bank karena terindikasi tadi kan. Dia ceramah bunga bank Iya. itu haram segala macam, tapi dia sendiri dapat amplop ditransfer. Ini gimana sih? Ya, kalau zaman sekarang ini kita nggak berhubungan dengan bank itu kayaknya bisa, tapi Agak susah ya Pak. itu susah. Makanya saya lebih sepakat ulama moderat yang mengatakan bahwa bunga bank itu boleh. Karena kelebihan yang diberikan itu untuk operasional. Saya minjem uang 10 juta di bank. Saya bayar cicilannya dalam 1 tahun itu 1 juta. Ya kan maka otomatis ya kalau 20 dikali setahun kan kali 12 kan 12 juta. Otomatis lebih 2 juta kan. Ya, lebih 2 juta. Apakah 2 juta ini riba? Tidak. Karena kan 2 juta ini untuk operasional mereka. Memang mereka dalam mengatur lalu lintas keuangan yang sebuah digitalisasi. Apakah itu nggak butuh listrik? Nggak butuh token? Nggak butuh gaji karyawan? Maka 2 juta inilah nanti diputar lagi sama mereka. Gitu. Jadi ini disebut dengan mudorobah bagi Iya sih. hasil. Kalau bahasa konvensional yang namanya bunga. Saran saya Kang Fauzi, kalau memang Kang Fauzi nanti sudah bekerja misalnya di perbankan, ya silakan. Kalau memang ahli dalam bidang itu, kan. Kang Fauzi ahli dalam IT, sehingga maintenance komputer di bank tersebut, Kang Fauzi silakan tunjuk Kang Fauzi. Saya pernah ketemu sama alumni ASMI 2000, dia keluar dari salah satu bank ternama deh, lalu jabatannya cukup tinggi itu, keluar dia. Alasannya apa? Saya nggak mau makan uang riba Pak. Kalau saya baca di hadis, orang yang makan riba itu dosanya sama seperti berzina dengan ibunya di atas Ka'bah. Bayangkan berzina dengan ibu di atas Ka'bah. Gimana dosanya besar banget ini. Sehingga pada takut. Ya. Pada takut akhirnya ninggalin kerjaan di bank dan dia jadi Gojek. Ini gimana sih bilang. Masa ya Oh, ngelepas daging makan tulang ini kan aneh ya. Tapi ya whatever lah. Ya, itu Kang Fauzi ya. Jadi ikutilah baik ulama Pak. putra ya, yang memberikan bank aja. Itu aja kan. Any question ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya, baik. Saya juga mohon maaf, rekan Fauzi, setelah sekian purnama baru sekarang ini bisa live. Nanti ini saya upload ke Gak apa-apa Pak. YouTube, dan nanti silakan bisa di share, di like, and subrek ya. Kemarin laptop saya bermasalah soalnya, ini alhamdulillah sudah dilepis ya, sehingga udah alhamdulillah udah bisa lagi kembali. Insya Allah Senin depan kita akan mulai juga jam 8 ya, karena setengah 8 itu bisa kan, saya nggak langsung tapi ada detail dulu. Baik, ini sudah diperingatkan, sudah 10 menit. Sudah 10 Baik Pak. menit, saya harus segera 10 menit lagi, 10 minutes more. I think so for me, I'm happy to forgive me if I miss because I'm just a human being. Was love in the world, without any mistake. Anyway, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Waalaikumsalam. Fauzi ya.